Halo sahabat, jangan lupa di like dan juga di subscribe serta tekan lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video dan informasi menarik lainnya. Terima kasih. Umat beriman yang terkasih, umatku yang ada di paroki Santo Yohanes dan Cornelius Lota yang ada di rumah masing-masing dalam eklesia domestika Anda, dan umat beriman yang hadir dalam gereja paroki ini yang menjadi petugas-petugas istimewa yang saya kasihi. Hari ini kita diperhadapkan pada proklamasi siapakah Yesus itu, dan sesudah proklamasi siapakah Yesus itu, apa yang menjadi kinerja kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya siapa Yesus itu. Yesus bertanya kepada komunitas para rasul. Setelah ia bertanya tentang pendapat orang siapakah dirinya, tetapi pada kesempatan ini saya hanya menyoroti Yesus bertanya kepada komunitas para rasul, menurut kamu siapakah aku ini? Dan Petrus mewakili komunitas para rasul menegaskan, engkau adalah Mesias, Putra Allah yang hidup. Sebenarnya kata-kata ini juga ditegaskan lagi oleh Yesus sendiri dengan mengatakan kepada Petrus, berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Apa artinya? Sebenarnya Bapa di sorga meminjam mulut Petrus untuk menegaskan, menginformasikan siapakah Yesus itu sebenarnya. Jadi sebenarnya Bapa bilang, engkau adalah Mesias, Putra Allah yang hidup. Maka kita sebagai umat beriman wajib untuk tidak lagi meragukan siapa Yesus itu sebenarnya. Dia adalah Mesias, Putra Allah yang hidup, yang dalam bahasa bacaan kedua tadi, segala-galanya berasal dari Allah, ada karena Allah, dan menuju Allah. Dan biarpun kita tidak mampu memikirkan kealahan Allah yang tuntas dan paripurna, kehadiran Yesus semoga membuat hidup kita makin hari makin menyatakan identitas Allah, yaitu identitas ilahi, identitas kebahagiaan, karena Allah sungguh-sungguh mau memperjuangkan kebahagiaan untuk semua manusia. Maka kita hendaknya seperti nasihat bacaan pertama, jangan hanya mengejar kedudukan dan kekuasaan untuk memperenak diri sendiri. Karena itu para penguasa sebelum naik tahta diambil sumpah supaya sebenarnya memperjuangkan kesejahteraan dan kemaslahatan banyak orang, sehingga orang-orang yang berkuasa secara tamak dan takabur dia akan disingkirkan. Dan itu juga minggu lalu diungkapkan lewat Magnificat Bunda Maria, orang yang berkuasa diturunkannya dari tahta, yang hina dina diangkatnya. Sehingga bacaan pertama tadi mengingatkan supaya hendaknya kita senantiasa sadar identitas. Kalau Tuhan berkenan memberikan limpahan rahmat kepemimpinan, sehingga kita diharapkan kepemimpinan itu menjadi amanah untuk datangnya sebuah kebahagiaan yang dalam bahasa kita disebut kesejahteraan dan keadilan sosial. Maka Yesus memberikan satu terapi kepemimpinan. Dia bilang, engkau lah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku.
Jadi kepemimpinan yang ini adalah kepemimpinan yang melayani. Apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga, dan apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga. Apa yang harus kita lepaskan? Yang kita lepaskan adalah keterikatan pada kehidupan duniawi yang mematikan. Seperti apa? Egoisme, kerakusan, ketidakpedulian, dan hal-hal yang merugikan kemanusiaan. Itu hendaknya kita harus lepaskan. Kalau tidak dilepaskan akan terikat di surga, dan kalau terikat di surga, tempat kita bukan di surga, tapi tempat kita adalah kehancuran dan kematian kekal. Maka apa yang harus kita ikat? Yang harus kita ikat adalah iman, harap, dan cinta kasih. Iman adalah berserah diri kepada kuat kuasa Tuhan yang kita sebut Allah yang Maha Kuasa, Allahu Akbar, Allah Maha Berdaya. Maka kepada Dia sajalah kita bersujud, menyembah, dan memuji syukur. Kemudian kita berharap kepada Tuhan. Karena apa? Segala sesuatu tidak mungkin kita kuasai, tidak mungkin masuk akal sehat kita. Maka kita berharap ada kasih Tuhan yang selalu dan senantiasa memelihara kita. Harapan harus berisi sebuah kinerja yang dalam bahasa sekarang kita hendaknya selalu kinerja itu dengan berpikir positif, bekerja produktif, dan melakukan sesuatu yang inovatif. Apalagi untuk suasana saat ini, hendaknya kita adaptif menyiasati kondisi-kondisi zaman sekarang. Iman harap akan semakin indah kalau diisi dengan cinta kasih, cinta kepada Tuhan dan cinta kepada manusia, seperti kita mencintai diri kita sendiri. Kalau cinta itu kita buat, maka upaya kita adalah selalu berpikir, bekerja untuk kebahagiaan orang lain. Dan itulah yang menjadi semangat pelayanan gereja, yang dalam bahasa Yesus kepada Petrus, apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Dan yang kedua, Yesus juga mengangkat Petrus sebagai pemimpin kita, dan gereja kita sangat indah dengan kepemimpinan hierarki, di mana ketaatan kepada hierarki menjadi sebuah meterai pemersatu, meterai koinonia, dan itu pantaslah kita banggakan, pertahankan, dan perlihatkan dalam semangat kejemaatan kita. Semangat kejemaatan kita disebut persekutuan kaum beriman Kristiani dalam sebuah kepemimpinan hierarki untuk menghantar kita menuju surga yang membahagiakan. Maka identitas orang Katolik senantiasa taat dan hormat kepada pemimpin-pemimpin gereja, sambil membuka ruang kerjasama yang memajukan dan menghidupkan. Dan itulah yang ditegaskan dalam kitab suci ini. Engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Petrus kita sebut dan kita yakini sebagai paus pertama. Dan kalau kita mentaati kepemimpinan itu, yakinlah ada banyak kemajuan, ada banyak kehidupan baru, bahkan ada keselamatan yang Tuhan sendiri hadirkan melalui persekutuan semua kaum beriman Kristiani, yang diharapkan juga signifikan dan relevan di tengah dunia zaman sekarang. Sehingga marilah kita membangun persekutuan iman yang dihidupkan oleh iman, harap, dan kasih dalam semangat persekutuan kerjasama yang semakin bersaudara. Karena itulah
yang dikehendaki oleh Tuhan. Semoga